teman-teman, kembali lagi berjumpa dengan saya Jefferly dari website jagoanpassiveincome.com. Ini adalah video ke-6, yang mana video kali ini judulnya bagaimana cara mendatangkan pembeli produk afiliasi. Nah, di video ini saya akan membahas tentang alur datangnya pembeli produk afiliasi Anda. Jadi setelah menonton video ini, Anda akan tahu, oh ternyata begini cara datangnya pembeli produk afiliasi itu. Oke, langsung saja kita mulai. Pada dasarnya, ada dua cara datangnya pembeli produk afiliasi Anda. Jadi misalkan nih, Anda memasarkan produk vendor, yaitu produk saya, misalkan produk bisniskursusonline.com. Nah, saya punya sales letter di bisniskursusonline.com. Seperti ini. Nah, ini sales letternya. Nah, tugas Anda sebagai seorang affiliate marketer adalah mendatangkan traffic atau mendatangkan orang-orang ke website ini, yaitu ke website bisniskursusonline.com. Jadi nanti sebenarnya tugas affiliate marketer itu hanya mendatangkan traffic ke sini, ke sales letternya si vendor. Misalkan ke sales letternya ini. Nah, nanti sampai setelah Anda berhasil mendatangkan traffic ke sales letter si vendor, itu tugasnya vendor, tanggung jawab vendor untuk menjadikan traffic Anda tadi menjadi pembeli atau terkonversi menjadi pembeli. Nah, untuk mendatangkan traffic ke sales letter vendor, Anda dapat menggunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan banner promosi produk, atau cara kedua itu dengan menggunakan link afiliasi. Contohnya begini. Misalkan Anda mau memasarkan produk passive income dari bisnis kursus online ini. Nah, sebagai vendor, karena produk saya di listing di ratakan.com atau dijual di ratakan.com, itu pihak Ratakan sudah menyediakan fasilitas promosi. Fasilitas promosinya, sarana promosinya bisa berupa banner seperti ini. Jadi, nanti Anda bisa ambil kode HTML, yang mana kode itu akan menampilkan banner seperti ini. Nah, bannernya ini akan Anda pasang di blog, lalu ketika ada orang yang membaca blog Anda, kemudian dia mengklik banner seperti ini yang Anda pasang di blog, itu nanti yang mengklik tadi akan diarahkan ke sales letter bisniskursusonline.com. Dengan demikian, Anda sudah mendatangkan calon pembeli. Jadi bisa pakai banner, yang bannernya nanti dipasang di blog Anda. Atau kedua, Anda bisa pakai link afiliasi yang Anda sebarkan. Nantinya untuk mempromosikan produk passive income dari bisnis kursus online ini, Anda akan diberi link afiliasi. Nah, link afiliasi itu antara satu affiliate marketer dengan affiliate marketer lainnya pasti berbeda. Jadi, link afiliasi itu dapat Anda publikasikan atau Anda sebarkan di berbagai tempat. Misalkan, Anda membuat sebuah artikel seperti ini contohnya, kemudian di akhir artikel Anda selipkan promosi produk afiliasi Anda. Misalkan seperti ini contoh saja, saya buat artikel, kemudian di dalam artikel itu ada link afiliasi. Bisa Anda lihat di akhir artikel ini, saya menulis, bagi Anda yang mau belajar Facebook Ads, silakan belajar di belajariklandifacebook.com. Nah, begitu link belajar iklan di facebook.com ini diklik, itu nanti akan mengarah ke situs saya, situs belajariklandifacebook.com. Dengan demikian, membaca blog yang ngeklik link ini akan diarahkan ke sini, ke situs belajariklandifacebook.com. Atau contoh lain, misalkan link afiliasinya mau Anda sebarkan di Facebook, silakan Anda sebarkan di grup Facebook juga bisa. Yang penting link afiliasi tadi Anda sebar, sehingga ketika link diklik, orang-orang yang mengklik tadi akan diarahkan ke situsnya si vendor, sehingga dari sana bisa terjadi penjualan. Jadi datangnya pembeli itu kalau nggak melalui banner, ya pasti melalui link afiliasi, seperti itu. Nanti di video berikutnya saya akan jelaskan secara lebih mendalam bagaimana mengambil kode HTML untuk banner promosi, bagaimana mengambil link afiliasi, bagaimana menyebar link afiliasi, itu semua akan kita bahas tapi di video berikutnya. Di video ini saya hanya ingin menjelaskan dua cara datangnya pembeli saja tadi, yaitu dari banner atau dari link afiliasi. Tapi sekarang kita bahas kunci sukses terciptanya penjualan. Jadi untuk menjadi affiliate marketer yang berhasil menciptakan penjualan, itu ada 3 kunci sukses yang harus kita pegang. Harus kita pegang teguh gitu, harus kita selalu camkan baik-baik.
Pertama, keberhasilan penjual itu tergantung dari tingkat konversi sales letter si vendor. Jadi misalkan nih, Anda sudah mendatangkan banyak sekali orang ke websitenya si vendor, tapi websitenya si vendor kurang optimal nih konversinya. Sales letternya tidak terlalu menarik, kemudian kurang meyakinkan, alhasil tingkat konversinya akan kecil. Semakin kecil tingkat konversi, semakin kecil pula penjualan yang terjadi. Jadi misalkan Anda mendatangkan 1000 orang ke website si vendor dalam waktu 1 bulan. Tingkat konversi hanya 0,5%. Itu artinya 0,5% dari 1000 berarti hanya 5 orang. Jadi dari 1000 orang hanya 5 orang yang beli. Nah itu sangat kecil. Tapi kalau tingkat konversi sales letter si vendor itu tinggi, misalkan tingkat konversinya sampai 20%, dan Anda mendatangkan 1000 orang, lalu dari 1000 orang 20% diantaranya membeli dari Anda, yaitu 200 orang membeli dari Anda, penjualnya sangat tinggi. Jadi tergantung juga dari tingkat konversi sales letter si vendor. Nah oleh sebab itu, Anda harus memilih vendor yang benar-benar tepat, vendor yang punya konversi yang baik, kemudian antara produk dengan tribes Anda itu harus sesuai. Tingkat konversi yang rendah itu bisa juga karena tribes yang tidak sesuai. Jadi misalkan Anda memasarkan produk fotografi, tapi Anda sebarkan link promosinya di grup-grup yang topiknya bukan tentang fotografi, seperti tentang memasak. Tentunya tidak sinkron, sehingga traffic yang datang itu tidak betul-betul membutuhkan produk yang Anda pasarkan. Alhasil tingkat konversinya rendah. Nah itu yang pertama, bisa karena tingkat konversi. Atau yang kedua, tingkat konversi vendor sudah tinggi tapi orang belum percaya nih sama Anda, atau mereka belum tahu apa sih gunanya beli produk dari Anda. Nah disinilah Anda harus menjadi dipercaya oleh member Anda. Poin kedua ini adalah kepercayaan terhadap si pemberi rekomendasi. Si pemberi rekomendasi itu adalah Anda, karena Anda affiliate marketernya. Disinilah pentingnya membangun tribes. Ketika Anda membangun tribes, lalu Anda mengembangkan tribes tersebut, Anda memimpinnya, Anda akan mendapatkan respect, Anda akan mendapatkan kepercayaan dari member tribes Anda, sehingga apapun yang Anda katakan itu cenderung lebih mudah diterima oleh mereka. Apapun yang Anda promosikan cenderung lebih disukai oleh mereka. Nah, dari sana peluang terjadinya penjualan itu lebih tinggi. Jadi pertama, cari vendor yang tingkat konversinya tinggi, kemudian Anda membangun reputasi sebagai si pemberi rekomendasi yang baik. Dan yang ketiga ini, jumlah audiens yang melihat penawaran produk. Jadi misalkan Anda tingkat konversi si vendor itu 10%, lalu Anda sudah dipercaya oleh tribes Anda. Nah sekarang tugas Anda adalah memperbesar audiens atau orang-orang yang datang ke sales letter si vendor, atau trafficnya Anda perbesar. Misalkan Anda bulan ini berhasil mendatangkan 200 orang ke website si vendor, tingkat konversi 10%, artinya Anda dapat 20 pembeli. Tapi coba bayangkan kalau bulan depan Anda mendatangkan traffic sebanyak 5.000 orang dengan tingkat konversi juga 10%. Dari yang semula Anda hanya mampu menjual 20, kemudian karena trafficnya Anda lipat gandakan sampai 5.000, Anda bisa dapat sampai 500 pembeli. Itu karena jumlah audiensnya besar. Itulah 3 kunci yang membentuk terjadinya penjualan, yaitu tingkat konversi, reputasi si pemberi rekomendasi, dan jumlah orang yang melihat penawaran produk. Nantinya kita fokus ke 3 hal ini. Nah, mengenai konsep yang barusan saya bahas, itu bisa Anda pelajari secara lebih mendalam di artikel ini. Artikelnya judulnya Cara Jualan di Facebook Supaya Laris Manis. Di artikel ini saya sharing bagaimana cara membuat tingkat konversi yang tinggi, bagaimana membuat reputasi Anda dipercaya, dan kemudian bagaimana meningkatkan jumlah traffic atau audiens yang melihat penawaran Anda. Anda bisa buka linknya di sini, jefferlysuperlab.com, /cara jualan di Facebook supaya laris manis. Tinggal buka, nanti Anda akan menjumpai beberapa video. Di video-video itu saya menjelaskan tentang tingkat konversi, membangun reputasi, dan meningkatkan jumlah audiens. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Di video berikutnya saya akan membahas tentang pengenalan produk-produk saya yang akan Anda afiliasikan.
sehingga Anda bisa lebih efektif dan lebih jago saat mempromosikan produk-produk saya nantinya. Sekian dan sampai jumpa di video berikutnya.